Sudah jadi pandangan umum bahwa di kalangan Nahdlatul Ulama, NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipanggil dengan gelar Hadratus Syekh, Maha Guru. Sebuah gelar istimewa yang sebenarnya bukanlah merupakan gelar sembarangan. Gelar ini tidak sama dengan gelar Kiai yang bisa diperoleh karena kontribusi sosial di masyarakat. Gelar Hadratus Syekh pada Kiai Hasyim didapat seperti halnya gelar akademik. Menurut Kiai Haji Ahmad Muwafiq, yang biasa disapa dengan Gus Muwafiq, gelar ini disandang Kiai Hasyim saat lulus dari pendidikan ilmu hadis di Makkah. Bahkan Kiai Hasyim merupakan satu-satunya ulama dari Asia pada era itu yang menyandang gelar Hadratus Syekh. Keterangan ini disampaikan pada Hal Gus Dur keempat pada tanggal 4 Oktober tahun 2015 di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Saat itu, gelar Al-Faqih dipersembahkan untuk orang yang hafal 2000 hadis sahih. Gelar As-Syekh hafal semua hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sedangkan gelar Hadratus Syekh adalah gelar untuk orang yang telah berhasil menghafal Kutubus Sittah, hafal hadis dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Turmuzi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Bahkan Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan, kiai legendaris yang merupakan guru dari banyak ulama, seperti Kiai Masum Lasem, ayah dari Kiai Ali Maksum Krapyak, Kiai Wahab Casbullah Jombang, Kiai Asad Syamsul Arifin Situbondo, Kiai Bisri Syansuri Jombang, Kiai Munawir Krapyak, menyempatkan diri untuk mendatangi muridnya yang di Tebuireng, Jombang itu. Hal ini tidak lain dilatar belakangi karena kepakaran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam ilmu hadis yang tidak diragukan sama sekali. Tentu saja kunjungan tersebut mengejutkan Kiai Hasyim Asy'ari. Dalam tradisi pesantren, tidak ada istilah mantan santri. Sampai akhir hayat, Kiai Khalil adalah guru bagi Kiai Hasyim. Untuk itulah segala hal dipersiapkan di Pondok Pesantren Tebuireng untuk menyambut tamu istimewa ini. Tapi, masalahnya, ternyata Kiai Khalil tidak sekadar berkunjung, melainkan ingin belajar kepada Kiai Hasyim yang memang sudah dikenal reputasinya sebagai ahli hadis, tidak hanya di Nusantara, melainkan juga di mancanegara. Ketika Kiai Khalil datang ke Tebuireng, beberapa santri segera diperintah Kiai Hasyim mempersiapkan kamar khusus untuk Kiai Khalil. Setelah semua persiapan beres, Kiai Hasyim dengan takzim segera mendekat ke Kiai Khalil. "Kiai, mohon istirahatnya di kamar yang sudah dipersiapkan. Tidak usah tidur seperti santri-santri yang lain. Cuciannya juga nanti biar dicucikan, jangan mencuci sendiri," kata Kiai Hasyim. Dengan tersenyum Kiai Khalil membalas, "Hasyim, di sini saya datang sebagai santri sebagaimana santri yang lain. Jadi janganlah kamu istimewakan dan pisahkan dengan santri-santri yang lain. Di pesantren Bangkalan, benar memang aku ini kiai kamu santriku, tapi di sini sebaliknya, kamu sekarang kiaiku dan aku ini santrimu." "Tapi, Kiai," kata Kiai Hasyim kebingungan. Membayangkan Kiai Khalil yang merupakan gurunya sendiri akan tidur bersama para santrinya, tentu saja Kiai Hasyim menjadi tidak tega dan merasa tidak enak. Meskipun Kiai Khalil sudah mengeluarkan perintah jangan menganggapnya sebagai guru di pesantren Tebuireng, tapi bagi Kiai Hasyim, mau dimanapun, Kiai Khalil adalah gurunya, tidak peduli tempat atau tidak peduli status pada saat keduanya bertemu kali ini. Setelah berpikir keras, akhirnya Kiai Hasyim punya ide. Didatangilah kembali Kiai Khalil di kamarnya. "Kiai Khalil," kali ini Kiai Hasyim mengeluarkan suara sedikit tegas dan keras. "Apakah benar saya dianggap Kiai Khalil sebagai guru?" tanya Kiai Hasyim. Kiai Khalil awalnya bingung. "Iya memang benar. Kamu adalah guru saya," balas Kiai Khalil. "Kalau begitu saya perintahkan Kiai Khalil untuk meninggalkan kamar ini dan segera pindah ke kamar yang sudah dipersiapkan. Berikut juga dengan makanan Kiai Khalil akan diantarkan ke kamar. Jadi Kiai Khalil tidak perlu ikut antre bersama santri yang lain, cucian juga akan dicucikan, tidak perlu antri kamar mandi." Ini bukan permintaan seorang santri kepada kiainya, tapi perintah seorang kiai kepada santrinya, tegas Kiai Hasyim. Mendengar itu Kiai Khalil terkejut, lalu berdiri dan menuruti perintah gurunya itu. Konon, ternyata yang mencucikan pakaian Kiai Khalil bukanlah santri Kiai Hasyim, tetapi justru Kiai Hasyim sendirilah yang melakukannya. Hal ini adalah bentuk ketaksiman dan ketawaduan Kiai Hasyim terhadap gurunya yang pada saat itu berkehendak menjadi muridnya. Jadi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah santri sekaligus guru dari Kiai Haji
Kholil Bangkalan. Dari kisah di atas, kita dapat mengambil banyak keteladanan. Sehebat apapun kita, setinggi apapun kedudukan kita, sebanyak apapun ilmu kita, tapi meskipun begitu kita harus tetap menghormati dan menunjukkan rasa ketawaduan di hadapan orang-orang yang pernah menjadi guru dan mengajari kita. Sebab berkat bimbingan dan doa merekalah keberkahan dan rahmat Allah akan terlimpahkan. Lahumul Fatihah.